Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Kalisgoro, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang mengajar di SD Kalisgoro, yang saya hormati pula rekan-rekan karyawan SD Kalisgoro, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 6, serta yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik, dengan sehat. Bapak, Ibu yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya cintai, pada tahun pelajaran 2020-2021 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun pelajaran ini, di hari pertama masuk, harapan Pak Pi pengen ketemu sekali dengan anak-anakku, karena saya sudah rindu, Pak Pi sudah rindu, sudah cinta, kangen pengen ketemu kepada anak-anak. Tetapi hal itu tidak mungkin bisa kita laksanakan karena himbauan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Di tahun pelajaran ini kita awali dengan daring. Untuk itu, pada kesempatan kali ini Pak Pi akan menyampaikan beberapa pesan berkaitan dengan kegiatan di awal tahun ini. Sebelum Pak Pi berbicara lebih panjang, Pak Pi akan menyampaikan jadwal kegiatan yang akan kita laksanakan mulai hari ini, hari Senin 13 Juli 2020 sampai tanggal 15 Juli 2020. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, seperti Pak disampaikan lagi bahwa Pak Pi di tahun pelajaran ini diberi tugas untuk mengajar di kelas 6. Pak Pi pengen murid-murid Pak Pi, anak-anak Pak Pi yang hari ini sudah Pak Pi jadikan keluarga utuh di SD Kalisgoro, maka Pak Pi pesan kepada anak-anakku, meskipun pelajaran ini tidak bisa dilaksanakan dengan tatap muka, tetapi Pak Pi pengen anak-anak tetap rajin belajar dan mengikuti kegiatan yang telah direncanakan oleh sekolah. Kegiatan untuk tanggal 13 sampai tanggal 15 yaitu kegiatan MPLS. Apa itu kegiatan MPLS? Kegiatan MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak pasti sudah paham tentang lingkungan sekolah SD Kalisgoro, SD kita yang kita cintai dan kita banggakan. Gedungnya, lapangannya, tamannya, kebun, dan tanaman buah-buahan yang ada di Kalisgoro. Semuanya pasti anak-anak sudah mengenal. Karena anak-anak sudah 5 tahun di SD Kalisgoro menimba ilmu. Tetapi
Pada kesempatan kali ini Pak Pi ingin mengenalkan mengenai lingkungan kelas 6. Kelas kita hari ini tidak utuh, ruangannya dibongkar. Andai kata pun kita masuk, kita tetap tidak bisa duduk dan belajar di ruangan karena ruang sedang diperbaiki. Tetapi meskipun demikian, harapan Pak Pi, anak-anak tetap mengikuti pembelajaran ini dengan baik, kegiatan MPLS dengan baik, pembelajaran daring dengan baik. Untuk kegiatan yang akan kita laksanakan apa? Kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu 3 hari berturut-turut kita akan melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Di kelas 6 itu kelas yang paling menentukan. Kelas yang paling perlu persiapan. Maka Pak Pi pesan, karena kelas ini kelas yang paling menentukan untuk masa depan anak-anak, Pak Pi pesan, jangan sampai anak-anak bersusah payah setelah pengumuman ujian. Pak Pi tekankan lagi, jangan sampai anak-anak bersusah payah pada saat penentuan kelulusan. Mengapa bisa demikian anak-anak? Biasanya kalau anak-anak atau siapapun setelah lulus ujian justru akan bangga dan bersenang hati. Tetapi bisa jadi setelah anak-anak lulus ujian justru malah bersedih. Mengapa bersedih? Sudah lulus kok bersedih? Karena nilai yang anak-anak peroleh selama di kelas 6, bahkan dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sangat menentukan sekali masa depan anak-anak, terutama untuk melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi. Hal yang perlu diperhatikan, bagaimana nilai anak-anak dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Anak-anak bisa belajar dari kakak-kakak kelas kita. Yang nilainya tidak menarik, nilainya kurang bagus, itu justru akan bersusah, bersedih setelah pengumuman ujian. Agar anak-anak tidak bersedih, kelas penentuan ini anak-anak harus belajar yang rajin, belajar yang bersungguh-sungguh, mengikuti kegiatan yang bersungguh-sungguh. Sehingga orang tua kita yang di rumah, yang bekerja keras, membiayai kita, tiap hari memberikan uang jajan, memberikan uang untuk beli peralatan sekolah, baju, pakaian, ikut bersenang, ikut bergembira karena melihat nilai kita bagus, nilai anak-anak baik. Oleh karenanya, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan cerdas kecuali dengan belajar giat. Meskipun nilai itu bisa diperoleh dengan cara yang tidak bijaksana. Misalnya, seluruh pekerjaan yang ada di rumah itu bisa dibantu oleh siapapun, termasuk bapak, ibu, kakak, teman, saudara. Tetapi yang lebih baik kalau nilai itu hasil kerja anak-anak, sehingga nilai itu melekat dengan kemampuan anak-anak. Untuk itu, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, selama 3 hari ini Pak Pi akan melaksanakan kegiatan daring. Hanya 2 kegiatan saja.
Apakah kegiatan itu? Satu, kegiatan menulis. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu ada 2 kegiatan, yaitu 1 menulis, 2 berhitung. Menulis dan berhitung itu merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak SD setelah lulus dari sekolah dasar tersebut. Kalau dalam istilah ada singkatan calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Karena membaca, saya yakin anak-anak sudah bisa membaca. Tetapi kalau anak-anak yang belum lancar membaca, mohon untuk sesering mungkin berlatih membaca di rumah. Terutama Bapak Ibu wali murid selama 3 hari ini dan seterusnya sampai proses kegiatan belajar mengajar berlangsung normal tanpa daring, anak-anak bisa masuk di sekolah. Mohon didampingi anak-anak kita untuk tetap belajar di rumah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, untuk itu mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak kita selama kegiatan MPLS. Saya tekankan lagi, tahun pelajaran dimulai tanggal 13 Juli 2020. Jadi anak-anak tanggal 13 sudah bersekolah. Tidak ada anak yang bermain di pagi hari sampai jam 12 siang. Jadi mulai jam 7 anak-anak sudah siap-siap di rumah untuk menerima tugas dari Pak Pi. Tugasnya apa anak-anak? Tugasnya yaitu menulis dan berhitung. Latihan menulis saja, bagaimana menulis huruf yang baik, bagaimana memberikan tanda baca yang baik dalam sebuah kalimat, bagaimana menghitung angka 1 sampai 10, bagaimana menulis angka 1 sampai 10 dan lain sebagainya. Itu materi dasar yang akan Pak Pi sampaikan untuk kegiatan MPLS besok pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian Pak Pi pesan kepada Bapak Ibu bahwa untuk kegiatan besok pagi, kegiatan menulis dan berhitung tidak boleh dibantu oleh atau dikerjakan oleh Bapak Ibu atau kakak dari anak-anak. Mohon dikerjakan sendiri karena kegiatan 3 hari ini untuk mengetahui kemampuan anak-anak sampai seberapa, sehingga dibutuhkan kemampuan dasar untuk memberikan kegiatan berikutnya, sehingga Pak Pi tidak kesulitan untuk mengenali anak-anak sampai di mana kemampuan anak-anak tentang kemampuan menulis dan berhitung. Karena soal yang ingin Pak Pi sampaikan tidak begitu susah, tidak begitu sulit. Cukup angka-angka sederhana, cukup kalimat-kalimat sederhana, hanya untuk mengetahui kemampuan seberapa anak-anak mempunyai kemampuan dasar dalam pembelajaran di kelas 6 atau pembelajaran SD. Karena diharapkan setelah lulus SD Kalisegoro, anak-anak kita mampu bersaing dengan rekan-rekan dari SD lain. Tugas Pak Pi memang sangat berat karena Pak Pi diberi tanggung jawab untuk mengajar kelas 6
yang merupakan barometer dari kualitas sebuah sekolah. Kalau lulusan dari kelas 6 itu tidak mampu bersaing dengan SD lain, maka SD Kalisegoro tidak memperoleh simpati dari SMP yang menjadi tujuan dari anak-anak kita yang masuk di jenjang yang lebih tinggi. Karena setiap kali lulusan alumni SD Kalisegoro akan dipantau oleh sekolah-sekolah yang menjadi tujuan dari anak-anak, sehingga anak-anak kita tidak mengecewakan, mampu bersaing dengan SD-SD yang lain. Sekolah tidak sekedar mencari nilai, tetapi nilai itu menggambarkan kemampuan anak-anak. Dan saya yakin Pak Pi tidak akan memberikan nilai yang tidak baik kepada anak-anak, tetapi Pak Pi akan memberikan nilai sesuai dengan kemampuan anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kegiatan selama 3 hari ini, mari kita membuat kesepakatan agar anak-anak tetap di rumah, tidak bermain dari jam 7 sampai jam 12. Jika anak-anak ingin istirahat, izin kepada Pak Pi dapat ditulis melalui WA, kemudian disepakati mulai mengikuti lagi jam berapa. Jadi anak-anak tetap rutin di rumah, duduk di kursi, kemudian mendekat meja untuk persiapan menulis dan membaca. Materi sangat sederhana sekali akan Pak Pi sampaikan hari ini, yaitu hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Saya kira dari Pak Pi itu saja. Mohon bantuan pada Bapak Ibu agar anak-anak kita tetap di rumah, tidak bermain kemana-mana, mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Dan saya pesan kepada Bapak Ibu, apakah sampai saat ini ada Bapak Ibu yang belum mempunyai HP untuk kegiatan MPLS ini? Karena kegiatan belajar dimulai tanggal 13, maka anak-anak dan Bapak Ibu serta Pak Pi membuat kesepakatan bahwa kalau sekolah melalui daring, berarti Bapak Ibu harus menyediakan HP untuk anak-anak kita. Mestinya di dalam angan-angan Bapak Ibu. Terus bagaimana paketannya Pak Pi? Bagaimana pulsanya Pak Pi? Bagaimana kegiatannya Pak Pi? Ayo kita rembuk bareng-bareng. Diniati tanggal 13 adalah masuk sekolah, maka dalam benak Bapak Ibu bahwa anak-anak memerlukan keperluan untuk kegiatan daring. Daring membutuhkan HP Android. Cukup dengan program sederhana yaitu WA saja, bisa video call, bisa menulis dan lain sebagainya jika ada kesulitan. Kemudian hasil kerja nanti kita sepakati dikumpulkan lewat foto, kemudian dikirim lewat WA di grup atau ke WA Pak Pi pribadi, agar tidak
ditiru oleh siswa yang lain, teman yang lain, bisa dikirim japri ke Pak Pi langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan besok pagi dapat dilakukan kelompok tetapi dengan prosedur kesehatan berkaitan dengan COVID-19. Jika dikerjakan beregu di wilayah masing-masing, maka tetap menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan dan mengenakan masker. Demikian sambutan dari Pak Pi. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Mari bersama-sama membimbing anak kita agar menjadi anak yang sukses. Anak yang sukses harus punya karakter yang lebih taat, patuh, rajin, terampil, bersahaja. Demikian dan